Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini sama saya mau mau ganti mastrem atas ya. Tapi sebelum saya ganti, ini penting ya. Ini saya jelasin. Ini penting banget. Tolong jalan di skip ya. Ini untuk teman-teman mekanik saya yakin udah tahu ya. Tapi untuk teman-teman supir, ini barangkali yang eh, baru naik jadi supir, kan kadang juga ya banyak supir yang udah bisa perbaikan sendiri ya. Tapi kadang-kadang juga masih agak bingung ya masalah rem. Nah, ini ya saya jelasin ya, ini lebih detailnya ya, nanti saya jelasin. Ini penting, ini akan saya sharing. Ini dari sebelum saya pasang nih, ini baru nih ya, itu bocor, jadi udah keluar minyak dari posternya, udah keluar minyak ke bawah tuh nyampe ke pedal remnya nih. Ini yang baru nih. Ini sebelum saya pasang, saya mau sharing dulu ya. Harganya berapa ya, lupa nih. Ini yang beli tadi supirnya, cuma nggak saya nanya nih, tahu 4,5 atau 6,5 ini mah lem atas nih ya. Ini ya saya jelasin dikit nih ya. Ini masih baru nih. Nah, ini sebelum dipasang saya jelasin ya. Jadi untuk kebocoran ini kan ada dua piston rem ya, ada dua karet nih ya, depan sama belakang. Kalau yang bocor depan ini minyak keluar ya ke bawah, nempel ke poster ya, poster rem tuh ke bawah. Tapi kalau yang misalkan yang bocor yang di belakang nih ya, bagian depan nih, yang depan nih, nanti minyak rem nggak keluar karena terhalang sama yang bagian sini nih. Ya saya artikan, ini depan, ini belakang ya, ini biar gampang. Kalau misalkan ini kan master rem, misalkan yang bocor depan, otomatis nanti keluar minyak rem. Nah kita tahu. Tapi misalkan yang bocor yang bagian dalam, kadang karetnya, kadang rumahnya, itu minyak nggak keluar. Karena apa? Terhalang sama karet yang depannya. Cirinya itu pas mesin hidupin ya. Ini kalau pengen tahu master rem yang bagian ya, yang belakang nih ya, rusak enggak, apa karetnya apa rumahnya. Kalau kita pengen tahu kayak gini caranya. Pertama mesin hidupin. Setelah mesin hidup, pedal rem kocok-kocok sekitar 4-5 kali, tahan. Harusnya kan sewaktu ditahan pedal rem tetap posisinya nggak ngeplos ya tuh. Tapi kalau misalkan lama-lama kok turun, semakin lama semakin turun, berarti belakang ada masalah. Itu bisa rumahnya, bisa karetnya ya. Kalau kita mau ngelihat master remnya bagus apa enggak. Tapi kalau yang bagian depan kan langsung kelihatan, soalnya minyaknya turun. Tapi kalau yang belakang nggak kelihatan, soalnya nggak turun, nggak keluar ya, terhalang sama area yang depan. Itu yang sering kadang-kadang kita suka bahasanya apa itu, suka salah prediksi ya. Misalkan remnya nyeplos, kadang ada kadang enggak, langsung buka pistonnya, padahal pistonnya enggak macet, enggak bocor ya. Itu cara ngeliatnya kayak tadi. Jadi kadang-kadang kan misalkan pas jalan, kadang-kadang remnya suka tahu-tahu dalam gitu, tadi kocok tinggi lagi, tapi kok minyak rem nggak kurang. Di rem belakang depan juga nggak ada kebocoran ya. Itu cara ngeceknya kayak tadi. Mesin hidupin, harus hidupin mesinnya ya. Ini kan rem pakai post rem, mesin hidupin, terus rem kocok-kocok 4 atau 5 kali, tahan. Kalau kita tahan masih padat berapa menit ya, bagus. Tapi kalau misalkan lama-lama turun, berarti masalah nih. Yang sering rumahnya nih, bukan karetnya. Soalnya apa? Ini kan dari bahan aluminium. Kalau dulu-dulu kan master rem itu pakainya besi anjuran ya. Tapi kalau mobil sekarang kebanyakan pakai aluminium, jadi gampang aus. Nih, ini yang masalah rem yang kadang nyeplos nih. Ini sebelum ini tadi kan ini bocor ya, yang bekasnya itu dibawa supir tadi ya buat beli contoh, tapi masih di motornya kayaknya, nggak dibawa ke sini. Cuma yang dibawa yang baru nih. Cuma harganya saya nanya, ini tahun 600, tahun 4,5 nih, saya kurang tahu. Kayaknya 600-an nih. Ini mahal ya. Ini soalnya juga bocor parah nih, udah keluar. Minyak rem juga berkurang. Nah, sebelum saya pasang, ini saya dulu. Ya.
Nah, nanti waktu pemasangan perhatiin ini, kalau bisa ini kan masuknya nanti kan di mana, di booster rem ya. Ini kebetulan saya ada vakum ya, ada booster. Nah, nanti saya sharing ya. Ini tadi di gudang saya ambil. Ini buat sharing mumpung ini belum kepasang ya. Soalnya kalau saya bikin videonya di atas mobil nggak kelihatan ya. Ini mumpung belum dipasang, saya jalan di bawah ya. Nah, ini penting nih, jangan skip makanya. Misalkan ya nanti pas mobil Anda ya itu pas di jalan tiba-tiba macet atau remnya ngancing diri, nih penyebabnya ini, jangan skip nih ya. Saya ambil dulu ya vakumnya. Ini masih baru ya, masih dibungkus nih. Nah, ini booster rem baru, masih bungkusan. Cuman ini nggak saya pasang ya, ini di gudang ya. Cuma saya ambil buat contoh aja, mumpung ini belum kepasang. Makanya untuk teman-teman supir ini penting, jangan di skip. Kalau untuk teman-teman mekanik udah pada tahu ya. Ini masih baru bro. Nah, di sini ini ada nanti ya, ada sil vakum. Tapi kalau masih baru tuh belum ada. Nanti kalau pas kita mau ganti, saya bikin videonya. Ini kebetulan saya nggak ganti ini, cuman ganti mas rem atas bocor ya. Nah misalkan ya, ini ulang lagi ya, misalkan teman-teman ya yang punya mobilnya kok ngancing sendiri ya, maksudnya macet ya, itu bisa belakang bisa depan. Pertama sebelumnya ya, kalau bisa ya itu cek dulu rem yang macet, dibuka. Terkadang itu piston remnya yang macet, bukan karena boosternya, bukan karena masternya. Nah biar lebih jelas, buka dulu ya, kita bersihin pistonnya. Kadang nggak macet, cuman berkerak. Jadi kalau piston rem berkerak, nanti sewaktu kita pas jalan injak rem kan lama-lama kan kalau diinjak kan piston rem kan naik, itu turunnya lambat karena banyak kerak, banyak kotoran. Nah lambat otomatis kan remnya jadi panas. Lama-lama jalan terus akhirnya apa, panas, macet, kadang-kadang ngebul. Nah, itu harus dibuka pistonnya dulu, piston rem dibuka dulu, kita bersihin, kita amplasin. Itu penting ya. Jangan langsung prediksi ke sini, jangan dulu ya. Kadang-kadang emang kalau remnya macet itu bener-bener emang pistonnya macet, bukan booster ya. Tapi ini ada tapinya, misalkan ya remnya macet itu dibongkar, terus pistonnya bener-bener nggak macet, mulus, nggak kerak, nggak macet. Atau misalkan berkerak, udah dibersihin, udah diamplasin semuanya, pistonnya sama rumah piston udah diamplasin semua, udah bersih ya, pokoknya udah mulus lah, nggak ada macet-macet, nggak ada kotoran. Setelah kita pasang buat jalan kok macet lagi, ngancing lagi. Itu masalahnya di sini nih. Nih saya jelasin ini. Ini di booster rem. Nah, ini ada setelan nih. Ini biasanya pakai kunci 8 nih. Nih, baut kecil nih. Lah ini namanya setutnya. Kalau saya nyebut setutnya. Ini dapatnya ini. Dapatnya nah di sini nih. Di tengah-tengahnya asnya nih. Ini kan masuk kayak gini nah. Ini dapatnya di asnya. Misalkan remnya macet sendiri atau ngancing sendiri, bisa rem depan, bisa rem belakang ya. Tapi yang sering rem depan, bisa kanan, bisa kiri. Dan yang sering sebelah kanan, macet sebelah ya, udah diturunin macet lagi, udah dibongkar pistonnya, udah diamplasin, dipasang macet lagi. Nah caranya nih, pertama nih buka dulu nih, ini kan nempel di sini nih. Ini saya pelan-pelan ya, soalnya udah ada videonya tapi masih ada yang komen ya, ini biar lebih jelas. Nanti saya tunjukin ya cara perbaikannya, dan ada cara yang susah dan ada cara yang gampang, yang simple, gampang, mudah. Ada cara yang susah.
kan remnya di sini nih ya. Nah kayak gini nih. Nah masuk ini. Nah, kalau remnya ngancing sendiri, saya ulang lagi ya, kalau remnya macet ngancing sendiri, piston rem udah dibuka, udah dibersihin, tapi tetap ngancing nih. Pertama, nah ini kan di sini nih, kan di sini ada selang rem ya, dua nih, buat jalur ke belakang sama yang depan. Selang ini jangan dilepas, nggak usah ya. Paling kita cuma lepas buat ini murnya nih ya, 1 2 3 4 dilepas. Nah, tentunya kita kalau lepas yang sini enak ya, pakai kunci 12 pas atau ring ya, atau sok nggak apa-apa. Tapi kalau yang gini kan agak sempit ya, ini kan sempit ini. Caranya setirnya digeser dulu, dibaut duduk setir, dilepasin dulu, setirnya geser ke kiri. Nanti biar mudah waktu kita buka murnya ini maksudnya ya. Tapi kalau bisa nggak apa-apa, tapi kalau susah setirnya geser dulu. Setelah mur ini dibuka ya, saya ulangi ya, jangan, nggak usah ngelepas selang ini, selang remnya nggak usah dilepas, biarin aja nempel nggak apa-apa. Setelah murnya kebuka, kita cabut, tarik dikit, nah kayak gini lah, nanti kan kelihatan nih tuh. Lah ini bautnya, ini kadang pakai kunci 8 atau 10 ya, 8 nih kayaknya, kunci 8 nih. Nah ini kita pegang yang bagian belakang, pegang pakai tang. Nah, yang depan nih pakai kunci 8 ya, puter arah kanan, dimasukin sekitar 2 atau 3 drat ya, jangan terlalu dalam, nanti kalau terlalu dalam remnya malah jadi dalam ya, pedal remnya ya. Ini yang bikin macet sendiri ya. Bisa seperti ini, bisa rem sering macet sendiri tuh mungkin pernah ganti vakum atau blower booster ya buat rem, atau mungkin pernah melepas pedal rem ya, ini masih baru nggak ada pedalnya ya, pedalnya masih mobil tuh. Bisa juga habis ganti mas rem ya. Makanya untuk teman-teman ya, misalkan habis ganti booster atau habis melepas pedal rem, kan di dalam ini ada setelannya nih, ini buat setelan pedal rem ya di sini nih. Nah, atau habis ganti master rem ya, atau habis ngelepas, waktu kita pasang kayak gini nih, ini kan kayak gini. Nah ini stud ini sama lubang as ini tuh harus ada jarak, jangan boleh selalu terlalu mentok, bahkan terlalu neken. Kalau ini neken ke sini, ke tengah-tengah as ini terlalu neken ya, nggak ada spasinya, nggak ada jedanya, nanti sewaktu mesin hidup biarpun pedal rem nggak diinjak, lama-lama piston rem akan lagi sendiri. Akhirnya apa? Remnya panas, macet. Kita harus buka buangan nempel dulu ya, nanti kalau dibuang walaupun kita nggak neken pedal rem, nanti minyak rem akan nyembur keluar ya kalau kita buka, karena itu macet pistonnya ya. Ini yang diputer nih, puter arah dalam ya. Pokoknya kalau kita habis bongkar booster rem, atau habis melepas pedal rem, atau habis ganti atau bongkar pasang mas rem atas ya, sewaktu kita pasang perhatiin ya, ini harus ada jeda ya, antara studnya sama asnya. Caranya gimana? Kita gerak-gerakin aja pedal remnya, gerakin, harus ada gerak bebas ya, jangan nggak ada spasi, jangan nggak ada jeda. Nanti kalau nggak ada jeda, nggak ada sepelang ya maksudnya ya, kalau nggak ada sepelang nanti rem macet sendiri, walaupun pedal rem nggak diinjak, nanti lama-lama macet sendiri ya. Tapi nih kalau kita muter ini susah bro, satu tempatnya sempit, keduanya kadang-kadang ini macet, susah diputer ya. Caranya gimana? Gampang caranya, ini udah saya sering lakuin dan ternyata berhasil. Nah ini kan kayak gini nih, nah ya, ini murnya pasang semua nih ya, biar nggak kepanjangan durasi, ininya murnya dipasang semua lah ya.
Nah, kita nggak usah muter as yang di dalam. Caranya sama, mur ini buka dulu semuanya, 4 temannya buka. Itu yang modelnya 4 ya, kalau yang 2 ya 2 ya. Udah dibuka sama, selang ini nggak usah dibuka, biarin aja. Kita cabut keluar. Nah, setelah kita cabut kan kayak gini kelihatannya ya. Kalau udah kayak gini, ini masukin ring ya. Ini contoh aja ya, ringnya nggak harus kayak gini, nggak, ini terlalu lebar nih ya. Yang penting ringnya, lubangnya masuk ke murnya, tebelnya sama semua 4-4-nya ya. Kalau masalah besar kecilnya terserah, yang penting tebelnya harus sama ya. Kita pasangin semuanya ya, 1 2 3 4, pasangin semua. Setelah dipasang, nah ini masternya pasang. Setelah master dipasang, lamur ini pasangin semuanya dipasang. Yang penting ringnya tebelnya sama ya, 1 2 3 4, tebelnya sama semua ya. Ini biar maksudnya biar center ya, jangan ini tipis yang sebelah enggak ya, nanti enggak center nih maju mundurnya. Jadi kalau misalkan kita remnya maju sendiri kan sendiri, kita nggak usah muter ini. Kalau muter nggak apa-apa, cuman susah ya, tempatnya sempit, kita megang tangnya bisa sih, cuman susah, lama nanti muternya juga susah ya, kadang macet. Nah, biar simple kayak gini aja, dibuka dulu, ini kasih ring 1 2 3 4, masukin lagi. Nah, setelah masuk baru ini dipasangin lagi. Pertama kita coba 1 ring aja, cuma tebelnya sama ya, 1 2 3 4, insya Allah sembuh. Ini kebetulan udah saya lakuin ya, soalnya kalau saya buka ini lama, 1 lama, 2-nya agak susah, tempatnya sempit lagi. Lah misalkan emang nggak bocor, nggak bocor, enggak. Ini kan udah, ini rem nggak bocor dari sini, enggak ya. Vakumnya maksudnya silnya nggak bocor ya. Ini selagi silnya, ini kan sil ini nggak ada sih ya, nanti ya kalau ada contohnya saya bikin videonya lagi. Ini ada sil vakum sini ya. Lah waktu selagi silnya lubang ini ya, tempat ininya masih bulat, nggak longgar, nggak lonjong, nggak rembes, enggak ya. Cirinya sil vakum lembes ya, kalau pas mesin hidup, kalau udah parah nih mesin hidup, ini di sini berdesis, nah, suara angin keluar nih. Kalau kita rapat pakai tangan ya, keluar dari sela-sela ini nih, kita rapat pakai tangan. Tapi kalau misalkan belum parah-parah, biasanya pas mesin hidup nggak bunyi, tapi nanti kalau mesin dimatiin gitu berapa detik ya, nanti hilang lagi. Kalau mesin hidup nggak bunyi, tapi kalau pas kita matiin kunci kontak itu ada suara berdesis. Nah, cuman berapa detik, ini silnya udah mulai rembes, harus diganti. Nanti ya kalau ada hasilnya saya bikin videonya lagi nih, kebetulan nggak ada sih. Jadi kalau nggak ada ya nanti nggak tahu ya tempatnya di mana, cara masangnya gimana kan nggak tahu ya. Sekedar sering aja, ini penting ya. Ini kebetulan mau saya pasang, cuman belum saya pasang, saya sharing. Misalkan teman-temannya remnya mengancing sendiri, caranya ini puter, tapi ada cara yang lebih simpel ya. Gak usah muter ini, jangan dimajuin ya, dimundurin arah kanan, jangan arah kiri. Nanti kalau arah kiri malah semakin nyonjok ini, semakin macet ke arah dalam. Tapi cara yang mudah, ini ring aja nih, putar ini ring, kasih ring semuanya, lalu master pasang, murnya dipasangin lagi. Itu ya, terus ring aja. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.